gak iko buka elok punya kawan dan ceko tak ada saya yolah yolah ngancah deh pandang dan sumpah mak tugas Pak Wahyu mah ada tugas iya dong tugasnya tambah strukturalisme apa namanya konsepnya Levi Strauss mah oh yang di Edling Patang tuh yo iya kan ada gue lah ya alun ada di baca ledoh bisa dikumpah mah tapi akan sekalian lagi mencari tuh saya jelaskan Levi Strauss tuh kaden ya Nanden baca ya ya Levi Strauss tuh ini orang Prancis itu orang antropologi dia tuh salah satu tokoh utama dalam aliran strukturalisme makanya ada apa namanya materi yang disuruh apa paham itu mah tentang strukturalisme Levi Strauss tadi itu kan anak jalan tentang Levi Strauss tuh terus kalau strukturalisme tuh apa? Nah itu nanti bedanya strukturalisme tuh semacam pendekatan antropologi gitu yang apa ya menekankan kalau budaya sama sistem sosial tuh mah memiliki struktur mendalam untuk menganalisis melalui pola dan hubungan di dalamnya gitu terus mah nanti baca Levi Strauss tuh terdapat struktur universal yang membentuk cara manusia berpikir dan bertindak itu menurut Levi Strauss itu sampai situ dia baca ya gitu Baru sampai situ iya dan nggak tahu lah ya apa poin-poin apa dan cari lah gitu terus apa yang harus wak cari lagi selain yang tadi itu kan Levi Strauss tuh ya terus tadi itu kan strukturalisme itu apa terus apa yang harus wak cari lagi apa ya mungkin unsurnya enggak sih maksudnya tuh strukturnya tuh isi konsep iya itu konsep utama dalam strukturalisme enggak sih ya itulah pokoknya isi strukturalisme dalam konsep apa dalam konsepnya si Levi Strauss tuh dan alun baca sampai senang lagi gitu dan panjang banyak tugas alun lagi kok disuruh gue apa namanya disuruh gue video lah menjelaskan ikol lah gitu kan kalau dari situ kan bisa nampak dari kreativitas tuh mah iya anak mau bisa lah amal itu lah nah kan tugas sama teman dan lah mencari tentang strukturalisme terus struktur apa si Levi Strauss tuh gitu kan cari poin-poinnya lain nah itu mengkuliah sampai tadi berarti lah dapat 2 poin kan berarti dan kini mencari konsep utama strukturalisme tuh terus sebelum dan mencari mah adalah dataan makananku dulu mah baiklah aduh sorry sika kalian tutup pintu elok lah tapi kok bisa sering cari tadi dulu mah capek salah konsep utama strukturalisme Levi Strauss kan iya kok ada nggak dapet cah atau kayaknya kok ada sampai nasi soalnya oh iya kok ya opposition binar ada sampai tuh struktur dalam sama struktur luar mitos narasi membahasnya sebagai budaya berarti kalau misalnya dan baca dari pertama kan dulu kan oposisi binar oposisi binar itu yang menyatakan bahwa manusia memahami dunia melalui pasangan-pasangan yang bertentangan contohnya tuh mah hidup tuh sama mati baik ke jahat ke budaya sama natur oposisi ini menciptakan struktur dalam pemikiran manusia dan berfungsi sebagai cara untuk mengorganisir pengalaman dan pengetahuan itu kan contohnya tadi kan ada tuh dapat satu kan tepat terus yang kedua itu ada struktur dalam dan struktur luar Levi Strauss membedakan antara struktur luar atau surface struktur dan struktur dalam atau deep struktur. Struktur luar merujuk pada elemen-elemen yang terlihat dalam budaya, sedangkan struktur dalam adalah pola-pola yang mendasari hubungan antar elemen tersebut. Dalam hal ini bahasa dianggap sebagai cerminan dari struktur sosial masyarakat. Oh, ini ke masyarakat nih, Ca. Terus yang ketiga ada mitos narasi. Levi Strauss juga menerapkan analisis struktural pada mitos yang dianggapnya sebagai alat logis untuk menyelesaikan kontradiksi-kontradiksi dalam masyarakat.
Mitos terdiri dari satuan-satuan naratif yang disebut mythem yang berfungsi untuk menghubungkan berbagai aspek dalam cerita. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun mitos tampak tidak logis, ia memiliki struktur yang mendalam dan dapat diuraikan untuk menemukan makna yang lebih besar. Yang keempat nih, bahasa sebagai budaya. Budaya dapat dipahami melalui bahasa. Levi-Strauss berargumen bahwa struktur bahasa mencerminkan struktur sosial masyarakat dan bahwa setiap elemen budaya memiliki makna yang ditentukan oleh relasinya dengan elemen lain. Ini berarti bahwa untuk memahami suatu budaya, kita harus menganalisis bagaimana elemen-elemen tersebut saling berinteraksi. Itu kan berarti dia dapat tuh konsep utama strukturalisme Levi-Strauss ya kan? 4 tadi. Dan 4 tadi kan. Coba ulang lagi nak. Pertama, oposisi binar. Yang kedua, struktur dalam dan struktur luar. Yang ketiga, mitos dan narasi. Yang terakhir, bahasa sebagai budaya. Nah, jadi kita udah dapat 3 materi berarti tadi kan. Materi pertama kan tadi kan tentang Levi-Strauss itu siapa, biografinya. Terus yang kedua apa itu strukturalisme. Terus yang ketiga konsep utamanya. Nah yang keempatnya apa yang mau kita cari lagi? Contoh nggak sih? Contoh. Iya, maksudnya mungkin karena strukturalisme ya. Contoh dalam media mungkin. Oh maksudnya tuh pengaplikasikan dalam media itu. Iya, kayak aku nangkapnya ya Bel ya. Kayak yang paling gampang lah, binary opposition tadi. Itu kan tentang apa tadi, baik dan jahat, pertentangan kita, pertentangan ini enggak sih, kayak contohnya film-film Avenger tuh akan pahlawan melawan si penjahat kan, gitu. Tapi gimana ya itulah anak tahu dong. Terus masa ya 3 tuh aja itu kita materi kita? Nggak mungkin lah Jay, maksudnya kita cari lagi contoh-contoh. Itu kan aku udah bilang binary opposition tadi kan. Nah 3 lagi itu loh. Iya, basiknya ya Allah. Nah, dia nggak tahu doang. Itulah. Oh ya apa tuh, berisik kali. Tanya aku berarti dia baca. Bang. Sorry ya Put. Apa nih kalian ribut-ribut nih? Ini ya tugasnya. Tugas Pak Wahyu itu loh. Oh, yang tugas diet link kemarin. Iya. Karena baru nyari. Iya sih. Aku sih. Tapi Cetri bernyari kan sama juga hari ini bernyari pun. Iyo. Aku udah ada baca. Apa yang belum kalian temuin nih? Tadi Apa tuh yang kan bikin ribut? kami udah nemuin 4 materi, 3 materi kan. Gitu. Nah, Itu pun materi dasar, sadonya basic, sadonya Yang udah kalian temu apa aja? biografinya. Terus apa itu strukturalism, sama konsep strukturalismnya. Cuman itu. Berarti kalian belum nemu gimana dia ke medianya? belum Ke sih. dalam medianya kayak gimana? Emang apa aja, Put? Kamu tahu? Aku udah baca kemarin tuh. Yang sederhananya aja lah. Dalam teori median itu, misal kita kayak bikin berita-berita gitu. Nah, itu kan kita berarti kita kalau buat berita-berita, apalagi kalau berita politik tuh kan dia ada pola-pola narasi dan gimana buat dapet algoritmanya kan. Nah, itu bisa pakai teori strukturalisme ini. Atau kalian tahu konten-konten clickbait kan? Tahu. Konten-konten clickbait. Iya, Nah, tahu. itu juga kita juga bisa analisis tuh pakai si konsep strukturalisme itu tuh. Nah, atau semacam kita juga bisa nganalisis si berita-berita hoax, disinformasi itu. Nah, itu juga bisa pakai si teori strukturalisme itu buat nganalisis si disinformasi yang ada di media itu, dalam berita itu. Kalau contohnya aku Contohnya tuh oposisi binar tuh sederhananya dia antonim lah. Ya yang kita bilang tadi kan. Itu kan. Nah, kayak Avenger itu tadi ya. Nah itu tuh kayak di film-film Avenger tuh pasti dia ada superhero-nya dan dia ada penjahatnya. Tuh. Terus kalau misalkan mitos tuh dia contohnya kayak di film Hollywood atau kayak hero-hero perjalanan pahlawan, itu kan mitos tuh. Terus kalau untuk bahasanya dia pasti pakai kayak semacam teks atau dia kasih gambar-gambar atau suara, jadi dia ngebentuk makna dari struktur-struktur itu. Nah kayak gitu. Itu kan tadi kan kita udah menjelaskan semua materi-materi tentang strukturalisme dari siapa namanya tadi? Levi-Strauss. Nah, ada yang kita lupa Put. Kita lupa apa kelebihan dan
kekurangan dari materi ini, dari strukturalism Levi-Strauss. Kamu tahu nggak? Tuh kalian debat-debat tadi belum nemu itu? Belum. Makanya kami debat. Udah kayak ngestak gitu. Astaga nih. Ya pasti kalau untuk kita berteori itu kan pasti ada kelebihan sama kekurangannya. Kalau kelebihan si struktural nih, dia tuh jadi bisa memahami lebih elemen-elemen budayanya, pandangan-pandangan yang belum terlihat sama kita, biar kita melihat lebih dalam lagi. Nah kita bisa pakai itu. Tapi kekurangannya karena budaya ini berubah-ubah, jadi sebenarnya kurang sinkron karena dia kan terstruktur jatuhnya. Tapi sedangkan budaya ini yang jadi objek penelitiannya kan nggak sama terus, pasti berubah-ubah. Itu yang jadi argumen dalam teori ini. Levi-Strauss ini tuh dia punya kontribusi lah buat ilmu sosial antropologi itu. Dan lagian mah, ini kita baru dari tadi mah kita cuma memperdebatkan materi, belum kita bikin bagaimana tugas video kita itu. Kan disuruh bikin video kan? Iya, benar lagi. Itulah makanya pokoknya sih kita harus tahu lah si struktur-struktur ini tuh membentuk pemikiran dan membangun pemikiran manusia itu yang harus kita tahu. Kalau si strukturalismenya Levi-Strauss itu apa, ya lebih kepada konsep antropologinya sama ilmu sosialnya itu yang kita strukturin gitu. Oke, berarti kan materinya kita udah dapat. Iya, udah dapat. Nah, bagaimana kalau kita jadikan ini video aja? Sebelum buat video ini dulu nggak sih? Aku udah ini, kita siapin buat buka dulu lah. Aku udah buat coding. Gas lah, berarti nanti kita bikin videonya setelah buka aja lah. Kita buka dulu, kita siapin dulu. Aku udah masak puding semalam. Oke, Bu. Nah, ya, gas Yalah, kita ya. yalah. Nanti lah tugasnya apa lah, tugas nanti. Aku mau tidur aja. Woi, tolong lah siapkan perbukaan tuh.